Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami dengan judul Optimalisasi Hebel Saplos dari limbah tebu dan bunga pinus sebagai mitigasi bencana longsor di Kecamatan Poncol, Magetan. Tanah longsor atau disebut gerakan tanah merupakan bencana alam akibat gangguan kestabilisan pada tanah yang biasanya rawan terjadi di wilayah dataran tinggi dan juga saat musim hujan. Namun, di Indonesia tidak semua wilayah menjamin akan hal tersebut. Salah satunya Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Wilayah tersebut termasuk ke dalam pemetaan zona merah yang paling rawan bencana tanah longsor. Berdasarkan kondisi industri Magetan, terdapat perkebunan tebu dan pabrik gula di Desa Rejosari. Selain itu, kondisi geografi Kecamatan Poncol terdapat hutan pinus di Desa Alastulo. Mohon maaf latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menciptakan inovasi yang bernama Soplos, yaitu komposisi campuran material hebel yang terbuat dari limbah tebu dengan bahan kombinasi bunga pinus sebagai alternatif. Rumusan masalah yaitu bagaimana proses pembuatan material hebel Soplos, bagaimana komposisi terbaik dalam pembuatan material hebel Soplos, bagaimana proses implementasi material hebel Soplos di Kecamatan Poncol, Magetan. Tanah longsor adalah fenomena alam yang terjadi ketika massa tanah dan batuan bergerak menuruni lereng. Biasanya dipicu oleh curah hujan yang tinggi, gempa bumi, atau aktivitas manusia yang merusak kestabilitas tanah. Limbah tebu dan bunga pinus. Ampas tebu adalah limbah padat yang berasal dari perasan batang tanaman tebu yang telah diekstrak sarinya pada industri pembuatan gula dan pedagang es tebu sehingga memperoleh produk limbah berserat yang dikenal sebagai ampas tebu. Kondisi geografis Desa Poncol adalah sebuah wilayah yang tersembunyi di bawah lereng Gunung Lawu yang mempunyai pemandangan alam yang sangat indah. Hebel. Bata ringan atau hebel adalah batu bata yang memiliki massa lebih ringan daripada batu bata yang pada umumnya. Bata ringan atau hebel memiliki spesifikasi berat yang kering. Potensi penggunaan material hebel Soplos untuk mitigasi longsor. Kebutuhan masyarakat untuk sebuah bangunan sebagai sarana aktivitas mereka mengakibatkan bertambahnya kebutuhan material yang salah satunya adalah batako. Berkesinambungan dengan letak strategis di daerah Poncol yang rawan akan tanah longsor. Dengan hal itu, maka penggunaan material dari limbah tebu dan bunga pinus sebagai solusi penanganan mencegah adanya bencana longsor. Penelitian ini dilakukan di Mandua, Ponorogo sebagai tempat uji pendahuluan dan uji pengambilan data oleh peneliti. Mandua Ponorogo dipilih sebagai tempat objek pengawasan komunikasi guru pembimbing. Kecamatan Poncol menjadi sorotan utama dalam penelitian ini dan tentunya peneliti melakukan survei atau observasi secara langsung di Desa Poncol, Magetan untuk memudahkan peneliti saat menuliskan hasil penelitian. Rumah peneliti yang bertempat di Kecamatan Poncol, Magetan, tempat pembuatan Soplos sebagai tempat aktivitas pengujian pada kualitas Soplos dan pengambilan data. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimental dan deskriptif. Penelitian eksperimental dengan cara melakukan beberapa pengujian, diantaranya uji serap air, uji perbandingan massa, uji kekuatan patah. Penelitian deskriptif dilakukan untuk menjawab rumusan masalah nomor 1 dan nomor 2 dan nomor 3 dan nomor 4 dengan melaksanakan pengujian beberapa sampel dari komposisi Soplos yang berdasarkan rangkaian acak-akap atau RAL. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer, observasi objek penelitian, dan data analisis data hasil percobaan. Sedangkan data sekunder yaitu Google Scholar dan Scopus.
Pemerolehan data variabel yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Prosedur pembuatan sampel dibuat dengan RAL. Dengan proses pembuatan yang pertama yaitu mempersiapkan alat dan bahan, kedua membuat karbon limbah tebu, ketiga membuat karbon limbah bunga pinus, keempat menghaluskan karbon limbah tebu dan bunga pinus, kelima pengayaan pasir, keenam pengomposisian bahan dan pemberian air secukupnya, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Ketujuh, percetakan bahan. Kedelapan, dan yang terakhir, penjemuran. Kesimpulannya yaitu, pertama, proses pembuatan Haber-Soplos meliputi persiapan alat dan bahan, pembuatan karbon limbah tebu dan limbah bunga pinus, penghalusan karbon, pengenyakan pasir, pengomposisian bahan, pencetakan bahan, dan penjemuran. Yang kedua, komposisi Haber-Soplos terbaik dari variasi tersebut adalah 50% pasir, 25% semen, 5% gipsum, 15% karbon limbah tebu, dan 10% karbon limbah bunga pinus. Yang ketiga, implementasi Haber-Soplos meliputi cara pemasangan, perendaman air untuk mencegah keretakan, pemasaran secara offline dan online, dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Sedangkan saran dari kami yaitu diharapkan ada tindak lanjut untuk memaksimalkan hasil dari Soplos dengan memanfaatkan limbah tebu dan bunga pinus agar memiliki nilai lebih dan bermanfaat tidak hanya sebatas limbah. Kedua, diharapkan ada penelitian lebih lanjut secara lengkap mengenai perbaikan kualitas dari Soplos yang merupakan penelitian lanjut dari penelitian kami agar kinerjanya lebih optimal dan layak untuk diimplementasikan kepada masyarakat setempat di Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Itulah presentasi karya tulis ilmiah dari kami. Cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.